lalu dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afdah Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol muslimun, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis Qawaid fi Fiqhul Qulub. Ini beberapa kaidah dalam memahami hati yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibni Uthman Sindi Hafidhahullah Ta'ala, atau yang kita kenal dengan Syekh Saleh Sindi Hafidhullah Ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa di kesempatan malam ini senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, diberikan kesehatan selalu dan diberikan keberkahan atas semuanya, sehingga bisa digunakan untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, berbekal dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan memulai membaca kaidah-kaidah
seputar hati yang ditulis oleh Syekh Salasindi hafidhahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-qaidatul ula, ini kaidah yang pertama, zakatul qalbi mithla nama'il badani, tumbuh kembang baiknya hati itu seperti berkembangnya badan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau mengatakan az-zakatu fil lughah an-nama'u wa ziyadatu fis shalah. Jadi az-zaka ini dalam bahasa Arab secara bahasa adalah an-nama, yaitu berkembang, wa ziyada fis shalah, dan bertambah baik. Jadi az-zakah dalam bahasa adalah bertambah atau berkembang dan bertambah baik. Yuqal zaka asyai'u idza nama fi shalah. Jika dikatakan zakat syai', maka apabila dia berkembang kebaikannya. Fal qalbu yahtaju an yatarabba fayanmu wa yazidu hatta yakmula wa yasluha wa yufliha. Maka hati butuh untuk bimbingan, butuh untuk perawatan sehingga dia berkembang dan bertambah sampai atau sehingga sempurna dan baik serta mendapatkan keberuntungan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh mengatakan di sini bahwa tumbuh kembang baiknya hati itu sebagaimana badan. Jadi sebagaimana badan dari awal penciptaannya, ya, badan kita semuanya dari awal penciptaannya itu dari nutfah, itu setetes air mani yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada rahim, kemudian di situ berkembang sampai berwujud manusia, kemudian keluar lahir ke alam dunia, dan setelah dia lahir di alam dunia dia berkembang sampai seperti kita ini. Nah, maka beliau mengatakan tumbuh kembang baiknya hati itu sebagaimana tumbuh kembang baiknya badan. Makanya dikatakan az-zakatu an-nama wa ziyada fis shalah. Dinamakan zakat itu tatkala dia berkembang dan bertambah. Dan memang begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan suatu ibadah yang agung, bahkan ibadah ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diletakkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam salah satu rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Nah, zakat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan untuk selain untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang, juga membersihkan jiwa orang yang memilikinya. Nah, tatkala Allah Ta'ala mensyaratkan zakat, maka dalam syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan harta seseorang berkurang, bahkan bertambah. Kalau dalam matematika kita mungkin berkurang, ya, dalam matematika kita berkurang, tapi
dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah. Makanya Rasul alaihi wasallam mengatakan dalam masalah sedekah, ya, dan ini masuk dalam bagian ini, ma naqasat malun min shadaqatin bal yazdadu. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah maka tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Kalau sedekah saja seperti itu, apalagi zakat. Maka tatkala seseorang memiliki harta kemudian telah mencapai nisab, kemudian sudah hala alihil haul, itu mencapai 1 tahun dan cukup nisab, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, tatkala dia mengeluarkan zakat, maka tidak menjadikan hartanya berkurang, ya, tidak menjadikan hartanya berkurang, akan tetapi bertambah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakatul qalbi, ya, maka adalah tatkala hati tersebut tumbuh dan kembang secara baik. Oleh karena itu, hati kita ini, kata Syekh di sini, fal qalbu yahtaju an yatarabba fayanmu wa yazidu hatta yakmula wa yasluha wa yufliha. Maka hati kita ini butuh kepada pemeliharaan sehingga dia bisa bertumbuh, bisa berkembang secara baik, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Kama yahtajul badanu an yurabba bil aghdhiyati al maslahati lahu, sebagaimana badan butuh untuk dirawat dengan makanan-makanan yang baik, ya, sebagaimana badan kita semuanya agar tumbuh kembang secara baik, maka butuh kepada perawatan. Dan salah satu di antara bentuk perawatan badan kita, maka kita memakan makanan-makanan yang dibutuhkan untuk perkembangan badan kita, ya, dari nasinya, lauknya, sayur-mayurnya, buah-buahannya, minumannya. Maka dari semuanya itu, makanan-makanan itu, kita maksudkan, kita inginkan agar badan kita ini tumbuh kembang secara baik, ya, tingkat berat badan sesuai standar dengan umurnya, ya, sesuai dengan tinggi badannya, dan begitulah. Maka tentunya makanan-makanan yang dibutuhkan, makanan-makanan yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang sesuai dengan kebutuhan, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan banyak makanan untuk kita semuanya. Ya, adapun yang diharamkan maka sedikit sekali. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, kita tidak sulit untuk mengkonsumsi, untuk memakan makanan yang bisa menjadikan berkembangnya badan kita semuanya. Wa katsirun minan nasi yas'auna lailahum wa naharahum fil inayati bi abdanihim wa islahiha wa taghdhiyatiha. Maka kebanyakan manusia mereka berusaha siang malam untuk memperhatikan badannya, memperhatikan kebaikan badannya, memperhatikan makanan-makanan yang dikonsumsi, wadaf'il afati wal amradi anha, serta berusaha untuk menjauhkan badannya dari berbagai macam yang tidak diinginkan, dari berbagai macam penyakit. Subhanallah, ya, kita semuanya untuk menjaga kesehatan badan itu betul-betul kita usahakan
betul-betul kita usahakan sepanjang malam, sepanjang pagi kita perhatikan, ya, kita perhatikan bagaimana makannya, bagaimana pola makan, ya, bahkan diatur makan ketika pagi, bahkan ketika bangun tidur apa dulu yang harus dimasukkan ke dalam perut, kemudian kalau pagi itu makan apa, kemudian nanti pagi, antara pagi dan siang makan apa, siangnya makan apa, malamnya makan apa. Nah, jam berapa yang tepat untuk makan, subhanallah, itu semuanya diatur, itu semuanya kita atur. Kenapa? Agar badan kita selalu dalam kondisi sehat, badan kita selalu dalam kondisi sehat. Bahkan ketika ada makanan-makanan yang diperkirakan akan mengganggu kesehatan badan, betul-betul kita hindari. Apalagi para pemirsa kita semuanya yang umurnya sudah di atas 40 di zaman sekarang, itu Masya Allah, ini dihindari berbagai macam makanan yang kira-kira berpotensi, ya, apalah macam-macam penyakit yang ada di zaman sekarang, yang namanya kolesterol, yang namanya asam urat, yang namanya ini, yang namanya itu. Masya Allah, itu kita hindari. Kenapa? Agar badan kita selalu dalam keadaan sehat, ya. Warubbama, kata beliau hafidhahullah, warubbama qatta'u fi hadzal mafazadi, bahkan terkadang memutuskan, ya, untuk mendapatkan hal ini semuanya. Wa anfaqul amwala at-ta'ila, mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak uang. Wa hadza la haraja fihi syar'an, maka hal semacam ini tidak masalah dalam syariat agama kita, tidak apa-apa. Jadi usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan badan dengan mengatur apakah itu makanannya, apakah pola hidupnya, apakah pencegahan dari berbagai macam penyakit, sampai pun hal itu diharuskan dengan mengeluarkan biaya yang besar, maka yang semacam itu dalam agama kita tidak melanggar, ya, tidak melanggar dalam agama kita. Ini kenapa? Perhatian kita yang besar terhadap badan kita semuanya, ya. Jadi bukan berarti dilarang kita mengatur pola makan, pagi ini, siang ini, malam ini, jam sekian baiknya makan, jam sekian baiknya makan, apa saja yang harus diminum, diatur, bahkan dijadwal misalnya, yang semacam itu dalam agama kita tidak terlarang, ya, karena kita berusaha untuk menjaga kesehatan badan. Apalagi kita maksudkan, kita inginkan dengan kesehatan tersebut agar semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang semacam itu insya Allah akan bernilai ibadah. Tapi berapa banyak sih orang yang punya pikiran seperti itu, ya, saya memakan makanan yang cukup gizi, cukup bermanfaat untuk kesehatan badan agar saya semangat ibadah kepada Allah. Banyakkah yang melakukan seperti itu? Ya, maka silakan kita bertanya pada diri sendiri. Mestinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan kesehatan badan ini kita maksudkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi berapa banyak orang yang badannya sehat malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan dia makan, dia menjaga kesehatan badan, itu tidak dimaksudkan untuk agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, illa minal mu'sifi annahum la yubadziluna ba'da hadzal juhda fil inayati biqulubihim
wa taghdhiyatiha wa islahiha wa sa'yi fi shifaiha min amrodiha. Namun disayangkan, kata beliau, ya, namun disayangkan kaum muslimin, ya, kita semuanya tidak mencurahkan kesungguhan kita untuk memperhatikan hati. Jadi kita itu maksimal memperhatikan bagaimana badan kita tetap sehat, ya, tapi kita tidak berusaha mencurahkan perhatian kita, tidak berusaha mencurahkan kesungguhan kita untuk kebaikan hati, ya, untuk kesehatan hati. Makanan-makanan yang dikonsumsi oleh hati itu kita tidak perhatikan. Nah, ini usaha-usaha untuk menjadikan baiknya hati tidak dilakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa islahiha wa sa'yi fi shifaiha. Ada usaha, ya, memperbaiki hati, kemudian usaha untuk menyembuhkan hati tatkala sakit. Ini tidak menjadi perhatian kita semuanya, ya. Namun barangkali kita tidak tahu, ya, karena kita secara zahir, ya, secara zahir ini tidak diketahui orang ini hatinya sakit atau tidak. Jadi kalau kita lihat dua orang yang berjalan, ya, dua orang berjalan, yang satu berjalan menuju ke masjid, yang satu berjalan menuju ke tempat maksiat. Dalam penampilan zahirnya keduanya sama-sama sehat. Tapi sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika dilihat hatinya, maka yang satu sehat, yang satu sakit. Ya, yang satu sehat, dia berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya lagi dia menuju ke tempat maksiat. Ya, untuk apa? Ya, untuk melakukan kemaksiatan. Maka sesungguhnya hati orang tersebut sakit. Ya, dan ini tidak banyak diketahui oleh seseorang. Jadi sakitnya hati di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala akan nampak, akan kita ketahui dengan semakin jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari ketaatan, ya, tidak melaksanakan kewajiban, bahkan melanggar keharaman, maka ini hatinya sakit. Orang tersebut hatinya sakit, mulutnya tidak bisa dijaga, selalu mengatakan kata-kata kotor, mengatakan kata-kata keji, kemudian mencari ma'isyah, dicari dengan cara yang haram. Nah, maka sesungguhnya orang-orang semacam ini hatinya sakit. Nah, terhadap hati yang sakit ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadi perhatian kita. Ya, seakan kita itu nggak merasa sakit hati tatkala kita melakukan kemaksiatan, tatkala kita melakukan perbuatan dosa, kita nggak merasa hati sakit, sehingga karena kita nggak merasa, maka tidak ada upaya bagaimana sembuhnya sakit kita. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'anna sya'naha a'zam, padahal urusan, ya, padahal urusan kebaikan hati, urusan makanan hati, urusan kesembuhan hati dari sakitnya, ini amat besar yang harus kita perhatikan. Fa innaha mahallu nadhari rabbihim, ya, sebab hati kita ini tempat dipandangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaiha madaru sa'adatihim wa shifaihim wa syaqaihim, ya, dan pada hati pula pangkal kebahagiaan seseorang serta kecelakaannya. Qala Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka, sungguh merugi orang yang mengotorinya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, wa asyara bi asabi'ihi ila sadrihi. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat penampilan jasad-jasad kalian, tidak pula melihat kepada bentuk kalian, akan tetapi walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Wa asyara bi asabihi ila sadrihi, dan beliau berisyarat dengan jarinya ke dadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus memperhatikan lebih besar kebaikan hati, memperhatikan lebih besar makanan-makanan hati, memperhatikan lebih besar obat untuk hati kita yang sakit? Karena sesungguhnya masalah hati adalah masalah yang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu hati. Bahkan dalam surat Asy-Syams ini, setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa ayat, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, sampai pada ayat yang berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, orang yang mensucikannya, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya. Nah, ketika orang berusaha untuk membersihkan hati, berusaha untuk menjaga makanan-makanan hati, dan berusaha untuk menjauhkan hati dari berbagai macam penyakit, maka berarti dia punya perhatian dengan hatinya. Ya, lisannya dia selalu jaga jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, karena kata-kata kotor ini termasuk di antara tanda sakitnya hati seseorang. Ya, sifat-sifat tercela, ya, seperti hasad, seperti kiber, sombong, seperti meremehkan orang lain, menolak kebenaran, maka ini termasuk di antara penyakit-penyakit hati. Maka dia berusaha untuk menjauhkan hatinya dari berbagai macam penyakit ini. Nah, orang yang semacam ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, berarti punya perhatian besar terhadap hatinya, selain dia punya perhatian terhadap kesehatan badannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul alaihi wasallam, la yanzuru ila jasamikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada jasad kalian, jasadnya yang sehat, jasadnya yang badannya itu betul-betul ideal, kata orang. Ya, sebagai laki-laki maka idealnya bagaimana, berat badannya bagaimana, tingginya bagaimana, segala macam. Demikian pula perempuan, maka yang ideal bagaimana, itu bukan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula suwarikum, bentuk-bentuk kalian, ya, terutama wajahnya, gantengnya seseorang, cantiknya seseorang, tampannya seseorang, jeleknya seseorang, ya, tidak cantiknya seseorang, itu bukan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilihat oleh Allah Ta'ala adalah yanduru ila qulubikum, melihat kepada hati kalian. Nah, maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan urusan hati,
memperhatikan urusan hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, inna sa'adata maqrunatun bi tazkiyatil qalbi. Sesungguhnya kebahagiaan seseorang, ya, kebahagiaan seseorang itu disertai dengan kesucian hati, wujudan wa adaman. Fama asghara, ya, fama asghara nufusa wa ahlakaha mithlu maksiatillahi. Nah, maka kebahagiaan, ya, maka kebahagiaan yang kita rasakan itu sesungguhnya dilihat dengan kesucian hati kita, ya, atau ketidaksucian hati kita. Artinya apa di sini? Orang akan merasakan bahagia atau tidak merasa bahagia, maka dilihat kepada kesucian hatinya. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala dalam urusan dunia misalnya, dalam urusan dunia kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasul kita alaihi salam dalam urusan dunia itu memerintahkan untuk melihat kepada yang di bawah kita, ya. Nah, jika seseorang demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka letak kebahagiaan di situ. Letak kebahagiaan di situ. Jika dalam urusan dunia lalu dia melihat ke atas, dan semakin dia melihat ke atas, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Tapi dia jika melihat ke bawah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dalam urusan makan misalnya, dia sebagai orang yang mendapatkan nafkah secara pas-pasan, lalu dia memakan apa adanya, maka dia akan merasa bahagia tatkala melihat orang yang di bawahnya. Saya hanya makan nasi putih sama tahu tempe dan sayur asam. Walhamdulillah, saya bisa makan 3 kali. Saya punya tetangga hanya makan 2 kali. Walaupun yang dimakan sama dengan saya, tapi dia hanya mampu makan 2 kali. Maka dia akan merasa bahagia dengan bisa makan 3 kali dengan cara semacam itu. Demikian pula kaum muslimin, orang yang hanya bisa makan 2 kali dengan makan semacam itu akan merasakan kebahagiaan tatkala melihat di bawahnya. Dia punya tetangga yang sehari cuma makan sekali. Dia akan merasa bahagia. Nah, itulah kebahagiaan. Nah, orang bisa seperti itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka tergantung zakatul qalbi, ya, tergantung kesucian hatinya, tergantung kebersihan hatinya. Tapi kalau dia melihat kepada yang atas dalam urusan dunia, ya sama sekali dia tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa bahagia. Dan karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasul kita dalam urusan dunia memerintahkan kita untuk melihat apa yang di bawah kita. Karena itu letaknya kebahagiaan. Fama asghorun nufusa wahlakaha, dan yang memperkecil jiwa serta yang membinasakannya semacam kemaksiatan, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makabbaroha wa syarrafaha was'adaha mithlu ta'atillah, dan menjadikan hati ini mulia, menjadikan hati ini besar, menjadikan hati ini bahagia
adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasaktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata. Allah Ta'ala berfirman, dan rahmatku ya meluas kepada segala sesuatu, fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata, maka akan aku tetapkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang yu'tuna zakat. Ya, orang-orang yang menunaikan zakat. Fazakatu huna, kata Syekh di sini, maka kata-kata zakat dalam ayat ini kama jaa an Ibnu Abbasin wal Hasan radhiyallahu anhuma hiya al amalu bima yuzakkin nafsa, yaitu melakukan amalan yang bisa mensucikan jiwa, wa yutahhiruha, dan bisa membersihkan jiwa, wa huwa ta'atullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menaati Allah Subhanahu wa taala dan menaati rasulnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meluas kepada segala sesuatu. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah taala, menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmatnya meliputi segala sesuatu kepada manusia, dengan segala macam manusia, maka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Ya. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin, orang kafir semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semuanya disayang Allah taala. Hanya orang-orang beriman saja yang tatkala Allah taala beri kebaikan kepada dia, tapi Allah taala menyayangi dia. Ya. Maka orang kafir jika berusaha bekerja kemudian dia mendapatkan keuntungan, ini semuanya begitu. Orang mukmin juga begitu. Ya, semuanya siapa yang berusaha maka dia mendapatkan hasilnya. Orang mukmin tidak bekerja ya enggak mendapatkan apa-apa. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Nah, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Dan maka akan aku tetapkan ya kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang yu'tuna zakah. Orang-orang yang menunaikan ketaatannya kepada Allah dan menunaikan ketaatannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, sehingga sekali lagi harus menjadi perhatian besar kita semuanya dalam masalah hati ini. Ya, wan nasu yaumal qiyamati itnani. Manusia besok pada hari kiamat terbagi menjadi dua. Mujrimun au mutazakkin. Orang yang pendosa, orang yang melakukan perbuatan dosa, dan orang-orang yang mensucikan hatinya. Ya, tentunya dua macam ini tatkala datang kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia melakukan perbuatan dosa, atau di dunia orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana dua macam ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menghadap kepada Allah dua macam orang ini. Orang yang mujrim, jiriman, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wala
yahya. Sesungguhnya orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala mujriman dalam keadaan melakukan dosa di dunianya, dalam keadaan melakukan kemaksiatan di dunianya, dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, fa inna lahu jahannam, maka dia mendapatkan jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup di sana. Wa man ya'tihi mu'minan qad amila sholihat, qad amila sholihat. Barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya melakukan amal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka. Yang demikian itu adalah balasan, ya, balasan bagi orang yang tazakka, balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini dua macam manusia yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Ya, mujrimun mutazakkin, orang yang di dunianya melakukan perbuatan dosa, dan orang yang di dunianya melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dua macam orang ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala akan mendapatkan balasannya masing-masing. Orang yang datang kepada Allah mujriman, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dosa hatinya, dosa anggota badannya, dosa tangannya, dosa lisannya, dosa matanya, dosa telinganya, dosa kakinya, dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya, ya, dosa-dosa kemaksiatannya, dosa-dosa kekufurannya dan yang lainnya, dosa-dosa kebid'ahannya, maka kata Allah Ta'ala, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya berupa jahannam. Ya, tentunya di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang jika di dunia, ya, dari kaum orang-orang beriman melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Ta'ala menerima tobatnya, maka dia tidak mendapatkan balasan ini. Ya, ini jika Allah Ta'ala menerima tobatnya, dan seorang mukmin, ya, seorang mukmin maka dia tatkala melakukan perbuatan dosa kemudian bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya, ya, karena Allah Ta'ala punya sifat tawwab, ya, Allah Ta'ala maha mengampuni dosa-dosa seseorang. Maka kita jangan khawatir dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Bukan berarti kita juga meremehkan, tidak. Kita melakukan, tatkala melakukan ketergelinciran sehingga melakukan perbuatan dosa, maka kita segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, kemudian memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Ya, tapi jika kita melakukan perbuatan dosa, ya, dosa-dosa selain syirik ini, dosa-dosa selain syirik kita melakukannya, dan kita belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sampai kita meninggal dunia ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Ta'ala berkehendak mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Jika Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadabnya, maka Allah Ta'ala akan mengadab sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh hamba. Kemudian dengan keimanannya, Allah akan memasukkannya ke dalam
surga. Nah, orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala mujriman, maka Allah taala menyiapkan untuknya jahanam. Menyiapkan untuknya jahanam. Di mana tatkala seseorang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, apalagi dia kekal di situ, maka la yamutu fiha wala yahya, dia tidak hidup tidak mati. Ya, artinya apa? Dia selalu merasakan apa yang dirasakan sakit oleh dia, azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'tihi mu'minan, barang siapa datang kepada Allah taala dalam keadaan beriman, qad amila sholiha, dia beramal soleh. Ini memberikan faedah kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Seseorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, maka pernyataan tersebut harus diiringi dengan amal soleh. Orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim, maka harus disertai dengan amal soleh. Ya, jangan hanya mengaku muslim, namun tidak melakukan amal soleh, tidak melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Ya, entah itu alasannya malas atau alasan yang lain, ya tidak boleh mengatakan dirinya muslim tapi tidak melakukan amal soleh. Demikian pula melakukan amal soleh ini harus didasari dengan keimanan, harus didasari dengan keislaman, karena itu akan bermanfaat untuk dia besok di hari kiamat, akan bermanfaat bagi seseorang tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin melakukan amal soleh yang didasari dengan keimanan. Faulaika lahumud darajatul ula, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apa itu? Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan balasan orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau ini dikatakan kepada kita orang-orang Indonesia ini, maka banyak sungai, banyak danau, banyak laut. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang di Jazirah Arab zaman dulu, yang mana kita tahu semuanya bagaimana ya Jazirah Arab itu, gurun pasir, gunung-gunung batu. Nah, tidak ada penghijauan, tanaman-tanaman itu nggak ada. Terus dijanjikan ya dengan keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada Rasulnya, lalu lalu disertai dengan amal soleh, dijanjikan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Waktu itu ya tentunya sangat kalau dalam benak pikiran itu koyok-koyok gak mungkin. Nah, makanya untuk mendapatkan semacam itu yang dijanjikan oleh Allah, maka dilakukan keimanan dengan amal soleh. Jadi waktu itu tidak terbayangkan seperti apa kondisinya, kayak begini, gurun pasir, batu-batu. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau memang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, dalam urusan sholat kan juga begitu. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat tentang keutamaan sholat yang dijaga 5 waktu setiap harinya. Ya, kata Rasul tatkala bertanya kepada para sahabat, "Ra'aitum law ana nahran bi babi ahadikum?"
Ya, bagaimana pendapat kalian wahai para sahabat jika di depan rumah kalian ada sungai? Ada sungai. Mana mungkin ada sungai? Mandi saja belum tentu setiap hari. Karena sulitnya air. Kemudian di sini Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika di depan kalian ada sungai? Lau anna nahrun bibabi ahadikum thumma yaghtasilu fi kulli yawmin 5 marrat. Lalu di situ dia mandi sebanyak 5 kali. Mandi 5 kali ini. Kita saja di negeri kita Indonesia ini ya 3 kali atau 2 kali paling tidak, pagi sama sore, siang tidak mandi. Ini orang-orang Jazirah Arab dikatakan, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sungai, kemudian di situ dia mandi 5 kali. Fahliyabqa min daruni syai'un. Apakah tersisa kotoran-kotoran yang menempel di badannya? Mandi 5 kali. Dikatakan oleh Rasul kepada para sahabat yang hidup di daerah yang sulit air. Nggak ada sungai, nggak ada danau, apa segala macam. Maka tentu mereka mengatakan, qalu lam yabqa min daruni syai'un, wa Rasul, nggak mungkin ada kotoran, jangankan mandi 5 kali, ya, kita saja yang mandi 3 kali itu badan kita bersih. Ya, para bapak, para ibu, para pemirsa, jika setiap hari mandi 3 kali, maka akan kelihatan bersih badannya. Ya, bersih badannya. Maka apa kata Rasul alaihi wasallam? Kadzalika mathalus shalawatil khamsi. Maka demikian pula permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan sebab salat 5 waktu yang dia kerjakan, Allah akan membersihkan kesalahannya. Allah Ta'ala akan membersihkan kejelekan-kejelekannya. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia balasan, yaitu tingkatan derajat yang tinggi, akan dimasukkan ke dalam Jannatu Aden tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Nah, lalu kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadzalika jazaa'u man tazakka. Yang demikian itu adalah balasan orang yang tazakka, orang yang mensucikan jiwanya, orang yang membersihkan dirinya, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika seseorang mengusahakan dirinya untuk selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Rasulnya, maka dialah orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dan membersihkan jiwanya. Yaitu begitu pula sebaliknya, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Rasulnya, datang perintah Allah diabaikan, datang perintah Rasulnya disia-siakan. Hari demi hari tidak ada peningkatan ibadah. Hari demi hari umur semakin lama semakin berkurang, tidak ada upaya untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang tidak berusaha untuk mensucikan jiwanya, tidak berusaha untuk membersihkan dirinya. Nah, orang semacam inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita khawatirkan. Ya, kita khawatirkan. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan, man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya.
Dan itu harus kita takutkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita hidup di dunia ini enggak lama. Ya, tidak lama. Antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Karena itulah umur yang dikatakan oleh Rasul, yaitu umurnya umat beliau alaihi salatu wassalam, antara 60 sampai 70. Ada kalanya kurang, ada kalanya lebih, tapi rata-rata seperti itu. Hanya segitu. Umur yang segitu saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak bisa maksimal semuanya beribadah kepada Allah. Nah, terus jika kita memang diberi umur semacam itu, kemudian kita tidak usahakan untuk membersihkan jiwa kita, tidak berusaha untuk menjadikan kita taat kepada Allah, bahkan kita jauh dari Allah, apalagi kita disibukkan dengan urusan dunia, ya, sibuk dengan dunia, menghitung dunia, mencari dunia, menikmati dunia, memakan dunia, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa sholat, ya, lupa kewajiban harta, lupa infak, lupa sedekah, lupa fakir miskin, ya, terus tidak ada upaya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semuanya kita akan tinggalkan. Ya, tidak kita bawa mati. Yang kita bawa mati itu 3 helai kain. Ya, 3 helai kain. Itu pun yang harganya murah. Yang harganya murah. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, adalah usaha yang harus kita lakukan untuk kesucian jiwa, untuk kebersihan hati, adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena itulah yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, maka demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pembahasan zakatul qalbi mithlu nama'il badan akan kita baca pada kesempatan yang lain biidznillah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik, mudah-mudahan Allah taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita tetap selalu menjadi orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.